Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zen Yuda Perwina. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengaplikasikan sebuah algoritma regresi logistik, yang mana pada kasus saya untuk mengidentifikasi aroma kopi Arabica dan Robusta. Langsung saja. Pada implementasi ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam identifikasi menggunakan regresi logistik, yaitu kita harus tahu datanya seperti apa, dari mana, terus karakternya seperti apa, terus selanjutnya adalah pemrosesan, kemudian masuk ke regresi logistik, terus implementasi kepada codingnya, dan nantinya akan diperoleh hasil. Kita masuk ke data. Nah, data berubah data aroma kopi. Nah, di sini jenis sampel kopinya yaitu kopi Arabica dan Robusta. Jadi aroma yang diteliti, aroma yang diidentifikasi hanya dua, yaitu kopi Arabica dan Robusta. Pengambilan aroma ini menggunakan sebuah instrumen elektronik yang bernama electronic nose atau ENOS, atau yang biasa di Indonesiakan menjadi hidung elektronik. Nah, kita harus tahu electronic nose itu seperti apa. Electronic nose atau ENOS adalah sebuah alat instrumen yang cara kerjanya menirukan cara kerja hidung manusia, menirukan tubuh manusia, bagian tubuh manusia, atau namanya biasanya biomimetik. Jadi ilmu yang mempelajari sistem yang dibuat oleh manusia dengan jalan meniru desain dan sistem yang terdapat di alam, terutama di tubuh kita ya. Kalau di kasus ENOS ini adalah hidung. Nah, di hidung ini memiliki berbagai banyak sel, hingga jutaan sel penciuman atau olfactory reseptor yang peka terhadap aroma. Oke. Nah, ENOS ini bukan hanya untuk mendapatkan data dari aroma saja, tapi juga sebuah instrumen yang berfungsi merespon dan mengenali aroma dari sebuah zat atau senyawa. Dia bisa mengenali. Nah, lebih dalamnya cara kerja ENOS adalah, pertama adalah pengambilan data. Kita tahu pengambilan data bahwa aroma itu tersusun dari berbagai gas. Nah, maka menggunakan suatu larik sensor. Jadi larik sensor itu ada banyak sensor tersusun secara array atau larik, dan setiap sensornya itu berbeda-beda respon terhadap gasnya. Nah, di sini ada interaction. Ini ada interaction, ada volatile odorant, terus ada olfactory receptor. Dalam hal ini, dalam umum kita menggunakan sebuah sensor array. Sensor array akan menangkap respon sinyal dari gas. Kemudian akan di preprocessing sehingga data tersebut dapat diidentifikasi secara baik, maka harus di preprocessing. Jadi cara kerja Indonesia ada mengambil data dari sensor, kemudian di pemrosesan atau preprocessing data.
processing data, dan kemudian melakukan pengenalan pola aroma. Setelahnya mengidentifikasi aroma apa yang telah diambil datanya tadi dari Enus. Larik sensor. Dalam implementasi ini saya menggunakan 5 buah sensor, yaitu MQ5, MQ4, TGS26, 10, MQ136, dan TGS822. Nah, berikut ini adalah gambaran tentang sensor array-nya. Menggunakan 5 sensor, yang 5 sensor itu berbeda. Seperti yang saya katakan lagi, ada metana, propan, butan, etanol, dan sebagainya. Ini berbeda fungsinya karena aroma itu berbeda gasnya. Jadi aroma itu sekumpulan berbeda gas. Kita masuk ke pemrosesan data. Nah, dalam pemrosesan data itu apa sih untuk pemrosesan data? Yaitu untuk berfungsi mengekstrak parameter deskriptif dari respon lari sensor dan mempersiapkan vektor untuk proses yang lebih lanjut. Jadi pemrosesan data adalah untuk mengekstrak parameter deskriptif dari suatu lari sensor, data respon lari sensor untuk mempersiapkan fitur. Jadi di sini di pemrosesan ini ada ekstraksi cirinya ya. Di pemrosesan data ini ada 4 bagian penting, yaitu dalam implementasi ini: normalisasi baseline, ekstraksi ciri, penskalaan ciri, dan reduksi dimensi. Normalisasi baseline, kita lihat bahwa normalisasi baseline adalah pengurangan nilai tenggahan sensor dalam suatu sesi pengambilan data dengan base point. Ada base point dan ada baseline, di mana base point adalah nilai pertama yang terbaca pada satu sesi pengambilan data. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini nih adalah base point. Nah, di sini titik sini ada base point. Terus panjang ini adalah baseline. Nah, ini respon sensornya, ini respon sensor seperti itu. Ini odoran on, ini odoran off. Jadi odoran on itu ketika respon sensornya merespon gas, kemudian dimatikan sensornya, atau kalau dalam chamber pemanasnya untuk mengekstrak aroma, dia akan turun secara perlahan, nggak langsung drastis seperti itu. Jadi normalisasi baseline tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mengurangi terhadap gas-gas alam yang sudah ada di alam, atau biasanya mengurangi dengan backgroundnya kan gas alam, jadi dikurangi dengan base point-nya, dengan tujuan cuman mengambil gas yang diukur saja. Oke, ekstraksi ciri. Menurut Ian itu banyak sekali ekstraksi cirinya. Nah, banyak ya ini ya. Ekstraksi ciri dari respon gas sensor itu ada respon special time, final response on, time special response, area, integral, derivatif, different, dan second derivatif. Namun pada proyek ini kita menggunakan ekstraksi ciri final response on, di mana tadi di odoran on, tapi di final kan, jadi 1 detik terakhir, di 1 detik terakhir ketika odoran on. Nah, di sini kita mengambil rata-rata data tadi 1 detik, ini 1 detik sebelum on, 1 detik itu
sebelum orderan off, jadi ini itu kita rata-ratakan, jadi rata-rata dari data ini. Oke. Reduksi dimensi. Nah, setelah kita melakukan normalisasi baseline, ekstraksi ciri, kemudian dilakukan reduksi dimensi ciri. Nah, berfungsi apa untuk reduksi dimensi ciri? Untuk meringkas data fitur dengan dimensi yang besar menjadi komponen yang lebih penting dan kecil tentunya dimensinya. Nah, pada proyek ini menggunakan prinsip component analysis untuk mereduksi dimensi tentunya, karena dimensi untuk logistik regresi kita cuman tadi yang kita buat cuman maksimal 2 parameter inputan dan 1 parameter inputan. Nanti kita lihat. Dan untuk mempercepat kinerja pembelajaran regresi logistik tentunya. Ya, ini misalnya ini 3 dimensi menjadi cuman 2 dimensi saja. Seperti itu. Nah, ini kita lihat PCA itu data sensor pertama, 2 dan 3, 4, 5 tadi itu diringkas menjadi cuman ada 2 saja, PCA 1 dan PCA 2. Yang kita gunakan saat ini PCA 1 dan PCA 2. Karena PCA 1 mencakup 90% varians data. PCA 2 sekarang 5% seperti tadi. Kita lihat. Nah, setelah kita melakukan ekstraksi ciri, normalisasi baseline, ekstraksi ciri, dan kemudian melakukan reduksi dimensi, maka data tersebut telah siap untuk dilakukan klasifikasi atau clustering. Oke. Nah, pada kasus ini kita menggunakan regresi logistik. Nah, regresi logistik yang saya gunakan ada 2. Saya mencoba 1 parameter dengan prinsip komponen pertama saja dengan inputan X1. Dan ini nanti ini merupakan, ini adalah bobot. Yang ini adalah interception. Saya menambahkan interception. Untuk 2 parameter saya menggunakan PC1 dan PC2. Inputannya X1, X2. Dan interception ini adalah merupakan bobot untuk X1, ini bobot untuk X2, dan inputan X1 dan inputan X2. Ini PC1 dan ini PC2. Seperti itu. Nah, semua ini yang berbeda adalah ini Z-nya. Ini semua diringkas menjadi Z. Seperti ini. Nah, ini terus nanti fungsi ini akan membentuk sebuah fungsi sigmoid seperti ini. Pada nantinya regresi logistik ini akan melakukan pembelajaran tentang bobot-bobot ini sehingga sesuai dengan data latihnya. Oke. Nah, kita menggunakan update weight-nya menggunakan maksimum likelihood. Menggunakan turunan dari maksimum likelihood, log maksimum likelihood. Untuk mendapat bobot baru
itu sama dengan bobot yang lama dikalikan ini learning rate-nya, kalikan ini penjumlahan dari Y1 kali ini sama dengan H tadi. Ibaratnya ini target dan ini aktualnya dikalikan nilai X1, nilai X-nya. Setelah itu kita menghitung cost function di setiap iterasinya. Nah, seperti ini menggunakan apa namanya ini, semacam cost entropy ya, cost entropy. Kemudian kita lakukan min dibagi dengan jumlahan dari cost ini dibagi dengan jumlah datanya. Oke. Implementasi. Nah, implementasi yang saya gunakan menggunakan Python di Anaconda. Kita lihat saja seperti ini. Nah, ini menggunakan dua buah parameter. Ini import library dan kemudian ini seperti yang saya jelaskan tadi. Dan di sini ada fit intercept-nya enggak. Nanti ada interception-nya enggak. Dari hasil pengamatan bahwa ketika tidak menambahkan interception itu hasilnya kurang bagus dan enggak begitu cepat untuk menuju targetnya, masih banyak errornya. Nah, permasalahan data ini adalah kita mengambil nilai X dan Y-nya, yaitu feature dan targetnya. Kemudian setelah itu di scaling. Nah, tadi udah scaling, di nilainya akan di scale jadi lebih kecil semua nantinya. Terus dilakukan PCA, jadi scaling terus di PCA kan, kemudian nanti di return datanya. Fungsi predict ya untuk mempredik, dirubah ke transform ke PCA yang sudah di-fitkan dengan model yang sudah di-fitkan tadi, dapat komponennya baru diprediksikan. Kita lihat data yang digunakan adalah 121 data. Ini data pembacaan gasnya. Ini rata-rata pembacaan gas pertama, detik pertama, detik kedua. Nah, menunjukkan bahwa data ini sudah dinormalisasi baseline sebelumnya. Nah, terdapat 1, 2, 3, 5 buah sensor dengan tipe ini targetnya ya. 0 itu untuk Arabica, 1 untuk Robusta. Nah, ini data yang sudah dilakukan data preprocessing dan scaling dan preprocessing, PCA reduksi dimensi. Nah, jadi datanya yang tadinya ini scaling jadi cuman seperti ini, yang direduksi menjadi dua komponen, prinsipal komponen yang prinsip. Terus plot ciri tadi cirinya ini seperti ini, feature-nya diplot seperti ini, sebenarnya udah terpisah ini. Terus membuat objek dan melakukan training. Nah, trainingnya menggunakan learning rate 0,01 dan number iteration-nya itu 10.000 kita coba. Ini udah bagus nih. Dalam waktu 24 sekon langsung ini
Kalau mulai interception dia cepat didapatkan theta. Oh, ini yang satu parameter. Jadi ini yang interception, theta interception, ini theta satunya. Seperti itu. Ini sigmoid, fungsi untuk menghitung sigmoidnya. Ini plot logistik regresinya seperti ini. Dia sangat bisa memisahkan ya. Ini Arabica dan Robusta. Kalau dengan boundary line ini di sini di plot satu dimensi. Nah, terus kita mencoba testing juga dengan data yang beda. Jadi kan datanya beda ya ini. Ini beda seperti 100 dengan data yang ini berbeda. Ini kemudian sama dilakukan preprocessing. Nah, data di sini yang dipakai cuma 61 setengahnya. Terus kita plot datanya seperti ini. Plot feature-nya seperti ini, satu komponen PC aja. PC1 di plot. Kemudian dengan di sebelah sini. Ini boundary line-nya. Nah, ini logistic regression-nya. Berbeda ya dengan yang tadi itu, agak ke sana. Ini mepet dengan ini. Nah, untuk akurasinya 100%. Satu semua ini. Akurasi skor, presisi, akurasi, dan recall-nya satu semua. F1 score. Jadi nggak ada yang salah. Kita coba yang dua parameter. Dua parameter juga sama kelasnya. Dengan data yang sama juga. Seperti ini. Di pelaporan data dapat PC1 dan PC2. Nah, ini diplot PC1 dan PC2 nya. PC1 di sumbu X, PC2 di sumbu Y. Kita melakukan training dengan learning rate yang sama 0,01 dan number iterasinya 10.000. Di sini di dua parameter ini waktunya lebih lama, 33 sekon. Tetanya yang dapat ini, bobotnya tadi ada 3. Yang ini adalah interception, yang ini adalah theta 1, ini theta 2. Kemudian diplot dengan boundary line hasil pelatihan seperti ini. Cukup dapat membedakan karena ini jauh ya, datanya. Terus kita plot Z-nya. Jadi kalau kita plot dengan PC1, PC2-nya 3 dimensi nanti. Jadi kita plot perhitungan Z-nya saja. Ini seperti ini. Kita melakukan testing. Sama lagi testing dengan yang tadi datanya seperti ini datanya. Beda datanya ini dengan ini berbeda. Nah, ini kan ke sana kami. Ini gini. Beda. Datanya menggunakan PC1, PC2 testing, ini PC1 di sumbu X, PC2 di sumbu Y juga. Nah, menggunakan boundary line lagi, seperti yang tadi, kita bisa misalkan ini. Kota plot Z-nya seperti ini. Wah, ini udah hampir ke sana ya. Hasilnya sama juga. Dia dapat membedakan secara bagus, dapat mengklasifikasi secara bagus. Akurasi 1, presisi 1, recall 1, dan F1 skornya 1. Nah, itulah implementasi menggunakan Python. Kode akan mungkin nanti di-share di GitHub saya. Oke, kita lanjutkan.
hasil dilihat bahwa pembelajaran learning rate 0,01 dengan epoch 100.000 ya, lossnya 6,1 pangkat minus 0,6, pembelajaran 4 menit. Ini pembelajaran yang lama tadi, yang cepat ini menggunakan pembelajaran yang lebih lama, mencoba 6 sama aja, seperti lossnya hampir sama dengan yang tadi. Yang dua parameter dengan learning rate dan epochnya sama, itu jauh lebih kecil lossnya. Jadi ketika berarti nambah parameter itu lossnya akan lebih kecil lagi. Tapi pembelajarannya semakin lama, 6 menit 35 sekon. Nah, hasil pelatihan adalah satu komponen PCA. Ini sebenarnya satu parameter ya, satu komponen PCA. Itu seperti ini. Dan 2 PCA, hasilnya berbeda. Wow, ini warnanya kebalik nih. Ya, ini warnanya balik. Tapi intinya tetap sama ini. Ini Arabica. Yang bawah, yang atas adalah Robusta. Ini juga kebalik ini harusnya. Ini yang Robusta. Ya, baliknya ini yang Arabica, ini yang Robusta. Memberi legendnya dan laboratoriumnya kebalik. Nah, kemudian kita, ini juga kebalik ini. Nanti kalian lihat bahwasannya ini juga berbeda ya. Ini dapat dipisahkan dengan boundary line ini juga dapat dipisahkan dengan boundary line ini. Oke, seperti tadi sudah dijelaskan. Parameternya dia pengujian dengan 62 data, 31 true positif, 31 true negatif, true positif dan true negatif. Pengujian, nah, kalau pengujian benar ini. Berarti kebaliknya tadi. Ya, ini Robusta, Arabica dengan Arabica. Warnanya juga sama. Hasilnya ya sama. Nah, kita lihat ini untuk boundary line-nya, hasil pengujian boundary line dengan boundary. Oke. Parameter evaluasinya akurasi satu semua sama juga, akurasi satu semua. Nah, ini kode akan nanti di sini dapat di GitHub saya. Nah, beberapa referensi yang saya ambil dari Handbook of Machine Qualification dan A Review of Gas Sensor. Nah, sekian dari presentasi tugas saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.